Piala Dunia kali ini memang disebut-sebut sebagai kebangkitan dunia Islam dan tengah menjadi sorotan di mata dunia. Sebut saja penyelenggaranya adalah Qatar yang kental dengan nuansa Islami, ditambah lagi timnas Maroko yang tim yang melibas timnas raksasa ini sangat menarik perhatian. Apalagi kisah pemain bintangnya Achraf Hakimi yang tidak malu mengakui ibunya yang seorang pembantu. Lantas, seperti apa sih negara Maroko ini? Yuk, simak videonya. Tak banyak yang tahu kalau Maroko adalah negara Afrika Utara yang berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara di barat dan Laut Mediterania Barat di utara. Luasnya hampir sama dengan Pulau Sumatera, yaitu sekitar 446.550 km persegi. Wilayahnya adalah favorit para sutradara Hollywood untuk lokasi syuting Padang Sahara. Penduduknya kebanyakan berasal dari bangsa Arab dan bangsa Berber. Negeri pengekspor ikan sarden terbesar dunia ini 98,7% memeluk agama Islam. Timnasnya telah 6 kali lolos Piala Dunia. Orang Maroko juga tergila-gila minum teh bernama whisky Berber, non-alkohol dan lebih menyerupai rasa teh mint. Di Maroko ternyata ada universitas pertama di dunia. Ya, selama ini kamu mungkin mengira Harvard, Al-Azhar, atau Oxford adalah universitas tertua di dunia. Namun faktanya, inilah universitas pertama di dunia. Universitas Al-Qarawiyyin didirikan pada tahun 859 Masehi oleh seorang anak perempuan saudagar kaya bernama Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Qurasiyah. Sebenarnya di awal Fatimah hanya ingin mendirikan sebuah masjid karena ia berasal dari keluarga yang taat agama. Selain itu, keluarganya juga menghargai pendidikan tanpa memandang gender, sehingga masjid ini perlahan berubah menjadi lembaga pendidikan yang terbuka untuk laki-laki maupun perempuan. Dengan sistem pembelajaran, pelajar duduk melingkari seorang pengajar yang disebut dengan Syekh. Al-Qarawiyyin bahkan memainkan peran utama dalam hubungan budaya dan akademis antara dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Lembaga pendidikan ini terus berkembang, kemudian pada tahun 1957 dengan menambah matematika, fisika, kimia, dan bahasa asing, sehingga menjadi salah satu universitas terkemuka untuk ilmu alam. Di tahun 1963, lembaga pendidikan ini resmi menjadi Universitas Qarawiyyin atau Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Hingga akhirnya Guinness Book of World Records memberi gelar universitas tertua yang terus beroperasi di dunia. Tidak banyak yang menyangka jika negara yang merdeka dari Prancis 2 Maret 1956 silam ini bisa melangkah cukup jauh di ajang Piala Dunia 2022. Berhasil lolos ke semifinal usai mengalahkan Portugal 1-0 di babak 8 besar Piala Dunia 2022, sampai bikin tangisan Ronaldo jadi pecah. Tim nasional Maroko pertama kali didirikan pada tahun 1928. Setelah itu, tim ini telah 6 kali ikut Piala Dunia, namun hanya 1 kali lolos dalam babak 16 besar di Piala Dunia 1986. Banyak yang beranggapan bahwa kunci keberhasilan para pemain Singa Atlas, julukan timnas Maroko ini, adalah sisi-sisi humanis yang mereka tampilkan saat di dalam atau luar lapangan. Mulai dari memeluk dan mencium sang ibunda, bahkan mengajaknya berjoget selebrasi di lapangan. Inspiratif ya. Maroko sudah dihuni oleh bangsa Berber, etnis asli dari daerah Afrika Utara Timur Lembah Nil sekitar 2000 tahun sebelum bangsa Fenisia datang menjajah di pantai Maroko antara abad ke-8 dan 6 sebelum Masehi. Kemudian wilayah ini ditaklukkan oleh kaum muslim pada awal abad ke-8 Masehi, tetapi memisahkan diri dari kekhalifahan Umayyah setelah pemberontakan bangsa Berber tahun 740. Sejak itu banyak orang Berber yang menyebut mereka sendiri
dengan kata imazigen atau yang berarti orang yang merdeka. Dan hingga kini Maroko kebanyakan dihuni oleh bangsa Arab dan bangsa Berber, sehingga agama yang dianut oleh masyarakat Maroko mayoritas adalah Islam dan bahasa yang digunakan adalah Arab dan Berber. Yang unik dari budaya orang Maroko lainnya adalah hingga saat ini mereka hidup dengan menggunakan perpaduan 3 kalender, yaitu kalender Islam atau kalender Hijriyah, kalender Gregorian, dan kalender Berber. Kalender Berber ini merupakan kalender agrikultural yang secara tradisional digunakan di daerah-daerah Afrika Utara, terutama di kalangan suku Berber untuk mengatur pekerjaan agrikultur musiman. Karena 45% penduduknya hingga saat ini memang bekerja di sektor pertanian. Kalender ini sebenarnya warisan dari Roman Mauretania yang kemudian dikembangkan menjadi kalender Julian kuno, yaitu kalender yang digunakan di Eropa sebelum kalender Gregorian muncul sebagai penyempurna. Jadi bisa dibilang kalender Berber ini adalah nenek moyang dari kalender Masehi. Namun orang Maroko masih menggunakan kalender Berber ini karena kalender Islam dan Masehi dianggap tidak cocok untuk agrikultur karena tidak berkaitan dengan siklus musim. Kalau selama ini Afrika identik dengan benua yang tandus nan kering, tidak banyak yang tahu kalau ada wilayah bersalju yang ramai jadi kota wisata. Tepatnya di Marrakech, yang populer dengan sebutan Kota Merah. Lautan salju ini berada di puncak Oukoumeden atau Pegunungan Atlas. Kalau lihat fotonya, gak bakal ada yang nyangka kalau ini di Afrika, karena lebih mirip suasana Eropa. Tapi hamparan salju ini baru bisa ditemui pada bulan Desember sampai awal April setiap tahunnya. Tak hanya itu, Maroko juga memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal, serta pantai indah karena memiliki garis pantai di Samudra Atlantik dan juga di Laut Mediterania. Penduduk negara Maroko bahkan sebagian besarnya tinggal di kota-kota pesisir, terutama di kota Rabat dan Casablanca. Di Maroko juga ada gunung tertinggi di Afrika Utara, yaitu Gunung Topkal atau Jabal Topkal. Gunung ini memiliki tinggi 4.166 meter, terletak di Pegunungan Atlas di pusat Taman Nasional Topkal. Selain itu, Maroko juga dikenal dengan jenis unta dromedaris yang hanya memiliki 1 punuk. Selain untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu rakyat Maroko, unta juga mereka gunakan sebagai alat transportasi seperti di negara Arab lainnya. Satu lagi, Maroko juga terkenal dengan ladang angin terbesarnya di Afrika yang berada di barat daya Maroko, yaitu di sepanjang pantai Atlantik. Ladang angin itu sudah mulai menghasilkan listrik pada 2014 dan diandalkan sebagai penyedia listrik terbarukan. Dan mall terbesar di benua Afrika ada di negara ini, yaitu The Morocco Mall. Maroko memiliki populasi lebih dari 33.800.000 jiwa, dengan luas negara mencapai 446.550 km persegi. Ya, hampir sama dengan Pulau Sumatera. Tapi meski tidak seluas Indonesia, negara ini menjadi negara pengekspor sarden terbesar di dunia. Namun yang pelik adalah perbatasan negara ini. Jadi ada satu kota otonom bernama Ceuta seluas 18,5 km persegi yang sebenarnya milik Spanyol. Tapi letaknya justru di pantai utara benua Afrika yang berbatasan langsung dengan Maroko dan laut. Karena itu Maroko ingin mengklaim Ceuta bersama dengan kota otonom Spanyol lainnya yaitu Melilla dan beberapa pulau Mediterania yang di sekitarnya. Akhirnya Spanyol membangun pagar perbatasan setinggi 3 meter di sekeliling kota itu dan di atasnya diberi kawat berduri karena tidak mau wilayahnya diklaim dengan Maroko. Aneh banget ya. Kebudayaan Maroko terus berkembang hingga menjadi campuran antara kebudayaan Arab, Eropa, dan Berber. Tapi ya tidak seperti di tempat lain, cinta biasanya dilambangkan dengan jantung yang berbentuk love. Kalau di Maroko, cinta itu dilambangkan asli berbentuk hati.
atau dalam bahasa Inggris disebut liver. Karena mereka percaya bahwa hati yang sehat bisa membantu pencernaan dan meningkatkan kesehatan. Soalnya memang hati adalah organ tubuh terbesar kedua setelah kulit. Fungsinya juga cukup banyak, mulai dari menyaring semua yang kita makan dan apa yang kita serap melalui kulit kita. Mengatur lemak yang kita makan, membantu menyeimbangkan hormon, pendetoksifikasi alami, dan menyaring darah. Juga membuat protein dan kolesterol. Jadi gak heran kalau pernyataan cinta orang Maroko biasanya dalam bentuk ungkapan, "Kamu telah menaklukkan hatiku."